Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 681. Klik, klik, klik. Ketika Xiao Tians mengambil dua langkah, tubuh gelap di Jia, yang ditekan oleh kekuatan raksasa langit berbintang Xiao Tians, mulai berjuang keras. Lambat laun, setelah beberapa saat, tubuh di Jia awalnya melepaskan diri dari beberapa batasan, namun aksinya tetap saja sangat lambat. Lalu, kekuatan macam apa itu? Saat berikutnya, suara mengejutkan datang dari kepala di Jia yang sangat tinggi. Xiao Tians mengangkat kepalanya lagi dan menunjuk ke tubuh besar di Jia. Tiba-tiba, kekuatan misterius yang tersegel di tubuh di Jia melonjak lagi, dan segera tubuh di Jia tersegel kembali sepenuhnya. Baru setelah di Jia dilarang lagi dia tidak bisa bergerak, Xiao Tians berkata kepada di Jia, kekuatan yang tidak akan pernah kamu mengerti. Memang benar, kekuatan ini tidak dapat dipahami oleh orang luar, dan kekuatan ini hanyalah sumber yang tidak memiliki akar dan akan hilang setelah digunakan. Xiao Tians tidak tahu berapa banyak kekuatan yang tersisa dari raksasa langit berbintang untuknya. Tapi seharusnya tidak sulit untuk datang ke kota dan membunuh semua orang di sini. Kemudian, Xiao Tians menghampiri Diyu, yang masih terlihat kusam. Kemudian dia melepaskan jejak kekuatan terlarang pada Diyu, memungkinkan dia mengucapkan beberapa patah kata secara singkat. Xiao Tians memandang Diyu dan berkata, aku ingin memimpin legiun sebenarnya untuk melawanmu, tapi ini sudah berakhir. Setelah Diyu memandang Xiao Tians dengan mata rumit yang tak ada habisnya untuk beberapa saat, dia dengan ragu bertanya pada Xiao Tians, apakah itu kekuatan, dia? Xiao Tians mengangguk dan berkata, ya, iya. Dia, masih hidup. Diyu bertanya dengan suara gemetar. Ingat dalam 1 detik. Xiao Tians terdiam. Diyu adalah wasiat asli yang lahir di dunia gelap ini. Sumber kekuatan dunia gelap adalah energi gelap yang tertanam di raksasa langit berbintang ratusan ribu tahun yang lalu. Bagaimana mengatakannya? Mungkin, kekuatan dunia gelap juga ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik gelap yang tak terbayangkan yang membentang melintasi langit berbintang tak berujung ratusan ribu tahun yang lalu. Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia mengangguk dan berkata kepada Diyu, tidak, dia sudah mati. Diyu terus menatap Xiao Tians dengan pikiran yang rumit dan menghela nafas, yah, sayang sekali. Bisakah dia masih dibangkitkan? Xiao Tians menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi itu mungkin tidak mungkin. Baiklah. Diyu mengangguk lagi, lalu terdiam. Pada saat ini, di langit berbintang di luar dunia Departemen Perang, sosok raksasa langit berbintang, yang jauh lebih besar dari seluruh dunia Departemen Perang, sedang menghadap ke dunia Departemen Perang di bawah. Demikian pula, pada saat ini, ada benang rahasia kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang menghubungkan Xiao Tians dan hantu raksasa langit berbintang di luar dunia Departemen Perang. Setelah Diyu terdiam beberapa saat, dia berkata kepada Xiao Tians dengan emosi, kamu menggunakan kekuatannya, dan koordinat dunia ini terungkap. Kamu tidak bisa berhenti. Mendengar ini, Xiao Tians mengangguk dengan emosi rumit yang sama dan berkata, yah, aku tidak bisa berhenti. Pada saat ini, tidak ada yang mengira bahwa pada saat terakhir ini, orang yang paling memahami Xiao Tians adalah Diyu. Tapi Xiao Tians dan Diyu, dua pengendali tertinggi dunia, adalah musuh. Faktanya, sebelum hari ini, Diyu berpikir bahwa jika dia akhirnya menang, dia mungkin akan melepaskan Xiao Tians, dan paling banyak membiarkan Xiao Tians berubah menjadi tubuh kegelapan zaman dinasti Tianxia kuno. Hingga saat ini, sudah terlalu banyak orang yang meninggal karena adanya dunia gelap. Jadi Xiao Tians tidak akan melepaskannya, dan tentu saja Xiao Tians juga tidak akan melepaskan Yuan. Aku tidak akan membiarkan tiga pergi, aku juga tidak akan membiarkan semua orang kuat di dunia gelap pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan dendam masa kini, tapi masalah semua roh heroik yang mati di seluruh dunia Departemen Perang selama 10.000 tahun terakhir. Maaf, aku tidak bisa melepaskanmu. Xiao Tians menatap Diyu dengan mata yang dalam. Diyu adalah roh asli dari keinginan dunia gelap ini, dan dia juga kaisar dinasti kegelapan. Ketika Diyu mendengar ini, dia tiba-tiba tersenyum. Kemudian dia memandang Xiao Tians sambil tersenyum dan mengangguk dan berkata, baiklah, aku tahu, mari kita mengambil tindakan dan membalaskan dendam semua orang kuat yang telah mati di dunia gelap dalam 10 tahun terakhir. 1000 tahun. Beri mereka penjelasan. Diyu tidak merasa menyesal saat ini. Selama kemenangan terakhir ini bukan Yuan atau di Jia, jika itu Xiao Tians, dia masih bisa menerimanya di dalam hatinya. Karena Xiao Tians adalah orang yang sangat murni dari awal sampai akhir. Setelah Xiao Tians terdiam beberapa saat, dia mengangguk dan berkata kepada Diyu, oke. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia mengambil pedang panjang itu dan berkata kepada Diyu yang tidak bisa bergerak sama sekali, ayo pergi. Saat Xiao Tians mengatakan itu, dia mengambil pedang panjang yang dipenuhi cahaya keemasan dan menikam Diyu. Tians. Saat berikutnya, tepat ketika Xiao Tians hendak membunuh Diyu dengan satu pedang, Xiao Su, yang dilindungi oleh aura emas Xiao Tians di kejauhan di belakang, tiba-tiba berteriak kepada Xiao Tians suara.
Bagaimanapun juga, Xiao Su masih tidak tahan, meskipun Xiao Su juga mengerti bahwa hari ini, Diyu harus mati. Tapi dia dan Diyu berteman. Saat dia dan Diyu bertarung bersama di dunia gelap, Xiao Su selalu waspada terhadap Diyu. Tapi dia benar-benar mengenali Diyu di dalam hatinya. Terlebih lagi, dalam hati Xiao Su, kebencian terhadap dunia gelap di dunia ini sebenarnya tidak bisa dikaitkan dengan Diyu. Jika harus menghitung, itu harus ada di kepala di Jia. Xiao Tians tidak berkata apa-apa. Diyu di depannya mengiyakan pada Xiao Su. Saat berikutnya, setelah Diyu selesai berbicara, dengan letupan, pedang emas di tangan Xiao Tians langsung menembus dada Diyu. Ketika pedang emas menembus tubuh Diyu, kekuatan kaisar mulai membara, dan Diyu tidak ada perlawanan sama sekali. Segera, tubuh Diyu mulai hancur dan menghilang. Setelah tubuh hancur, bayangan wasiat Diyu muncul di tempatnya, dan kemudian mulai hancur dan menghilang. Xiao Su membuka mulutnya sedikit dan ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Diyu atau Xiao Tians, tapi pada akhirnya dia tidak bisa. Hanya saja kompleksitas antara pikiran dan pikiran menjadi semakin rumit. Diyu sudah mati. Benar-benar mati. Jalan gelap telah lama dikalahkan, tubuhnya telah menghilang, dan bayangan keinginannya juga telah hancur. Setelah Xiao Tians tinggal di tempat Diyu jatuh beberapa saat, dia berjalan ke arah Yuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seperti Diyu, Yuan saat ini tidak bisa bergerak sama sekali. Namun yang berbeda dari Diyu adalah ketika dan Yuan melihat kedatangan Xiao Tians, matanya dipenuhi ketakutan dan keengganan yang tak ada habisnya. Dia sangat ingin merobek segel di tubuhnya, tapi dia tidak bisa. Saat Yuan terus berjuang mati-matian, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Yuan saat ini adalah terus-menerus mengeluarkan kepulan kabut darah dari tubuhnya, tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak hanya tidak bisa bergerak, dia bahkan tidak bisa berbicara. Bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Puff. Xiao Tian sama sekali tidak berbicara omong kosong kepada Yuan, dan menusuk dadanya dengan satu pedang. Kemudian, dalam pikirannya yang sangat enggan, tubuhnya mulai hancur. Kemudian ketika tubuh Yuan benar-benar roboh, bayangan wasiatnya muncul. Saat ini, Yuan sudah bisa bergerak. Bayangan keinginan Yuan menatap pedang emas yang menembus dadanya, dan keengganan serta kebencian di hatinya telah mencapai titik ekstrim. Xiao Tians, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal. Jika kamu membunuhku, semua tetua di Tianxia akan mati. Mereka semua akan mati. Mereka semua akan dikuburkan bersamaku. Dikuburkan bersamaku. Dan milikmu. Milikmu. Petik 2. Ledakan. Yang menanggapi histeria Yuan adalah semakin banyaknya api emas dari Tuan Dao. Api emas ini sangat efektif dalam memusnahkan semangat kemauan. Sebelum Will Shadow Yuan selesai berbicara, dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang parah. Tak lama kemudian terdengar jeritan nyaring. Kemudian bayangan wasiatnya yang terbakar mulai menghilang ke kejauhan. Tentu saja, ini juga merupakan akibat dari kegagalan Xiao Tians untuk menghentikannya. Dan pada saat ini, Xiao Tians merasakan kekuatan raksasa langit berbintang yang dia panggil mulai menghilang. Bang! Akhirnya, seperti yang diharapkan Xiao Tians, bayangan wasiat Yuan terbakar habis setelah melarikan diri ke depan sejauh puluhan meter. Bang 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 bang. Dan benar saja, seperti yang dikatakan Yuan sebelum dia meninggal, setelah dia meninggal, para tetua Tianxia, para tetua yang diatur oleh Yuan di awal, Qin Wu, Liu Ce, Zudi, negara-negara berperang panjang, Kong Chang, Henry, William pertama dan lainnya, kekuatan di tubuh mereka meledak, dan kemudian kekuatan tersebut mulai berubah menjadi tumpukan api asli, yang mulai membakar tubuh mereka. Tidak. Tidak. Kaisar Xiao, selamatkan aku, kami salah, kami tahu kami salah, Kaisar Xiao, tolong selamatkan kami, Kaisar Xiao. Henry, William pertama, Baki dan yang lainnya terus berteriak minta ampun. Tapi Xiao Tians mengabaikan mereka sama sekali, dan membiarkan mereka dibakar berkeping-keping dan dihancurkan oleh kekuatan yang ditinggalkan oleh Yuan. Adapun para tetua Tianxia, Qin Wu, Liu Ce, Kong Chang dan lainnya, tubuh mereka juga runtuh, tetapi tidak ada rasa takut di hati mereka. Sebaliknya, semua orang tersenyum. Karena perang telah usai, dan pihak mereka akhirnya meraih kemenangan. Orang-orang tua yang telah meracuni dunia Departemen Perang selama ribuan tahun mati satu demi satu, dan mulai sekarang, seluruh dunia Departemen Perang, dinasti Tianxia, ini pasti akan mengantarkan era terbaru, dan ini sudah cukup. Adapun mereka, saya sudah cukup hidup, jika saya mati. Saya akan mati, saya tidak menyesal. Ekspresi Xiao Tians bergerak sedikit, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Qin Wu dan yang lainnya. Kemudian kekuatan tirani Tuan Dao menembus ke dalam tubuh Qin Wu dan yang lainnya, menekan kekuatan yang ditinggalkan oleh Yuan. Namun pendekatan ini hanya mengobati gejalanya saja, bukan mengatasi akar permasalahannya. Tubuh mereka masih melemah, dan keinginan asli mereka terus runtuh. Bahkan jika mereka tidak bisa mati sekarang, hal yang paling bisa mereka lakukan adalah bertahan lebih lama. Kemudian ketika Xiao Tians menyelesaikan semua ini, dia tidak berhenti lagi, tetapi menoleh untuk melihat tubuh besar di Jia yang gelap. Saat ini, Xiao Tians membunuh Diyu dan Yuan Hou berturut-turut. Di tubuh gelap di Jia yang sangat besar, gelombang kekuatan seperti Kaisar Lima Kesengsaraan sejati tiba-tiba meletus.
Saat berikutnya, saat fluktuasi kekuatan di tubuh di Jia meningkat, tiba-tiba terjadi ledakan, dan tubuh gelap besar di Jia benar-benar terbebas dari kekuatan terlarang yang ada pada dirinya. Kemudian tubuh besar di Jia tidak menyerang Xiao Tian sama sekali, melainkan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merebut asal mula dunia baru yang menggabungkan dunia perang dan dunia gelap. Kuil surga. Runtuh. Ledakan. Xiao Tian melihat gerakan di Jia tanpa urgensi apapun. Sebaliknya, dia meniru gerakan raksasa langit berbintang ratusan ribu tahun yang lalu dan menggunakan gerakan raksasa langit berbintang. Dan mengikuti pergerakan Xiao Tian di dunia Departemen Perang, tiba-tiba di luar dunia Departemen Perang, di langit berbintang, sosok raksasa langit berbintang, yang jauh lebih besar dari seluruh dunia, juga mengikuti Xiao Tian dan melakukan gerakan yang sama. Menggunakan kekuatan yang sama, dia menunjuk ke tubuh utama 3 di dunia Departemen Perang. Bang! Dalam sekejap, lengan raksasa-raksasa langit berbintang yang baru saja lepas itu roboh. Xiao Tian juga berada di bawah serangan kekuatan raksasa langit berbintang, dan beberapa bola kabut darah keluar. Kejam. Tubuh di Jia mengeluarkan raungan yang sangat marah, tapi itu sia-sia. Saat Xiao Tian menahan kekuatan serangan balik yang besar, tubuh kegelapan di Jia yang besar hancur. Segera, lebih dari 10 detik kemudian, tubuh besar Diga dan tubuh kegelapan yang besar hancur, dan kemudian bayangan wasiat Diga muncul di kehampaan. Kekerasan. Di Jia menjerit melengking dari bayangan terakhir keinginannya, dan kemudian melarikan diri dengan gila-gilaan menuju langit berbintang yang jauh. Tapi saat berikutnya, Xiao Tian, berlumuran darah, muncul di depan bayangan wasiat di Jia. Kemudian Xiao Tian menembus kepala bayangan terakhir di Jia dengan satu jari. Bang! Tanpa kejutan apapun, sementara bayangan wasiat di Jia masih mempertahankan postur depannya, bayangan wasiatnya mulai runtuh. Kengganan yang tak ada habisnya muncul dari bayang-bayang keinginan di Jia. Namun pada akhirnya, di bawah tatapan mata dingin Xiao Tian, ia berubah menjadi abu dan terbawa angin. Pada titik ini, pemain catur ketiga hari ini, Diga, meninggal. Engah. Ketika Di Jia akhirnya terbunuh, Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Jelas pada saat ini, bahkan Xiao Tian, dengan kekuatan tubuh 4 kesengsaraannya, tidak dapat menahan serangan balik tersebut. Pada saat ini, setelah Xiao Tian secara paksa mengerahkan kekuatan Starry Sky Giant dan memusnahkan seluruh tubuh di Jia, kekuatan yang ditinggalkan oleh Starry Sky Giant ratusan ribu tahun yang lalu akhirnya menghilang. Di luar dunia Departemen Perang, bayangan besar berdiri di langit berbintang, dengan mata lebih besar dari benua, menatap Xiao Tian dengan emosi yang tak terlukiskan. Kemudian bayangan besar raksasa di langit berbintang berubah menjadi serpihan kecil cahaya bintang dan menghilang. Kekuatan terakhir berkumpul di penghalang penyegel di luar dunia Departemen Perang. Tian, saudara laki-laki. Pada saat ini, ketika Xiao Tian berlumuran darah, memegang pedang panjang emas dan berdiri di kehampaan, semua orang di Departemen Perang Tianxia merasa khawatir setelah merasakan aura yang sangat lemah di tubuh Xiao Tian. Namun ketika mereka ingin bergegas keluar dan menjaga Xiao Tian, mereka tertahan oleh bayangan aura Xiao Tian. Xiao Tian mengabaikan mereka dan berdiri di kehampaan berlumuran darah. Setelah beristirahat sejenak, dia terhuyung ke arah wanita bertopeng ungu emas yang vitalitasnya menghilang. Faktanya, topeng ungu dan emas di wajah wanita bertopeng ungu dan emas itu sudah lama hilang, dia juga berlumuran darah, dan luka-lukanya tidak bisa lagi ditekan. Wanita bertopeng ungu dan emas, dengan wajah cantik namun pucat, memandang Xiao Tian dengan sangat rumit. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Dalam arti tertentu, semua yang terjadi hari ini disebabkan olehmu ribuan tahun yang lalu. Xiao Tian berkata kepada wanita bertopeng ungu emas dengan niat membunuh yang dingin di tubuhnya. Wanita bertopeng ungu dan emas memandang Xiao Tian dengan sangat menyesal dan berkata, maafkan aku. Xiao Tian terdiam, dan niat membunuh di tubuhnya terus meningkat. Tapi saat berikutnya, ketika wanita bertopeng ungu emas membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, Xiao Tian langsung menyerang asal mula dunia baru dengan pedangnya. Segera, setengah dari asal mula dunia baru direbut oleh Xiao Tian, dan dia memukulnya dengan satu telapak tangan. Itu menembus ke dalam tubuh wanita Zijin. Berdengung. Ketika wanita bertopeng ungu emas terluka parah dan vitalitasnya menghilang, setelah menerima suntikan kekuatan asli dunia baru, luka-lukanya segera mulai pulih. Saat berikutnya, luka di tubuhnya tidak lagi memburuk, dan vitalitas di tubuhnya tidak lagi hilang, tetapi menjadi penuh. Luka di tubuhnya juga berkembang pesat ke arah yang baik. Kamu. Wanita bertopeng ungu emas memandang Xiao Tian dengan bingung. Engah. Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena wanita bertopeng ungu emas itu sebenarnya tidak kejam di dalam hatinya hanya bodoh. Dia ditipu oleh Di Jia dan ditipu oleh Yuan. Dan pada saat tubuh tiga muncul di akhir, dia membakar segalanya untuk memperjuangkan dunia perang. Saat berikutnya, Xiao Tian dengan paksa menekan luka di tubuhnya dan berkata kepada wanita bertopeng ungu emas, ingat. Ini bisa dianggap sebagai pembayaran kepada saudaramu. Sekarang, dunia Departemen Perang tidak lagi berhutang apapun pada saudaramu. Adapun kamu, keluar dari sini. Dunia Departemen Perang tidak ada hubungannya lagi denganmu. Jika kamu berani kembali lagi, kamu akan dibunuh. Gulungan.
Dengan satu pukulan, Xiao Tians mendorong wanita bertopeng ungu emas itu ke lorong tempat Kong Xuan meninggalkan dunia Departemen Perang. Setelah melakukan semua ini, perasaan lelah Xiao Tians mencapai tingkat yang ekstrim. Setelah keinginannya berfluktuasi sejenak, dia mengalami koma. Bagaimanapun, kemauan dan tubuhnya masih terlalu lemah. Jika dia dengan paksa mengaktifkan kekuatan raksasa langit berbintang, serangan balik yang akan dia derita akan terlalu besar. Bab 682. Pada saat ini, seluruh dunia terdiam. Wanita emas ungu misterius, wanita bernama Kaisar Ungu, diusir dari dunia Departemen Perang oleh Xiao Tians. Meskipun masih ada dinasti langit gelap di dunia gelap, masih ada puluhan juta pasukan gelap di dinasti langit gelap itu. Tetapi pada saat ini, di dinasti langit kegelapan, setelah pertempuran sebelumnya, sebagian besar orang kuat kegelapan dari 3 kesengsaraan ke atas telah tewas dalam pertempuran tersebut, dan hanya sejumlah kecil dari mereka yang melarikan diri kembali ke dinasti langit kegelapan base camp, dan langsung menyusut, tidak berani keluar lagi. Jadi seluruh dunia tenang saat ini. Pihak Tianxia, yang awalnya paling lemah, meraih kemenangan terakhir di medan perang teratas dari semua pihak. Di bawah bayang-bayang momentum Xiao Tians, semua orang kuat di pihak Tianxia menghela nafas saat ini. Tidak ada yang mengira bahwa pertempuran terakhir di dunia Departemen Perang akan terus meningkat, dan taktik cadangan semua pihak akan terus berlanjut. Untuk diungkapkan, dan bahkan di akhir pertempuran ini, ada orang kuat di tingkat 5 kesengsaraan, dan ada 2 di antaranya. Meski kemunculan wanita misterius berwarna ungu emas dan sederet rahasia yang diucapkannya, mau tak mau orang akan terkejut dan harus mengingatnya secara mendalam. Namun saat ini, hampir semua orang tidak memikirkan hal tersebut. Seperti Xiao Tians, semua orang yang selamat, juga merasa sangat lelah. Seluruh dunia sunyi. Waktu pun berlalu dengan lambat, 1 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam. 2 jam kemudian, klon pertempuran Kong Wanzai dan Master Pedang kelima, yang datang dari luar langit berbintang untuk mendukung Tianxia di dalam hantu aura Xiao Tians, juga mulai menghilang. Klon pertempuran yang mereka berikan kepada Kong Xuan dan Ling hanya dapat mendukung energi satu pertempuran, dan energinya sudah hampir habis sejak lama. Kong Wanzai melirik Xiao Tians, yang sedang tidur nyenyak di kejauhan, dan dipenuhi dengan emosi, ini adalah kaisar sejati. Kemudian Kong Wanzai melihat ke arah Kong Xuan di sebelahnya dan berkata, aku pergi. Aku akan menunggumu di Akademi Jixia. Aku juga percaya bahwa orang-orang kuat di dunia Departemen Perangmu suatu hari nanti akan keluar dari langit berbintang ini. Pergilah ke lautan bintang di luar, tempat tuanku menunggumu. Kong Xuan membungkuk dalam-dalam pada Kong Wanzai. Kemudian Kong Wanzai berkata kepada orang-orang kuat di pihak Tianxia, jangan khawatir, semua yang dialami klon kita di sini, saya tidak bisa merasakannya. Begitu klon menghilang, mereka akan menghilang. Berita dari dunia Departemen Perang, kami tidak dapat mengambilnya kembali. Bang! Setelah Kong Wanzai selesai berbicara, klon tempur yang dia berikan kepada Kong Xuan segera menghilang. Kemudian datanglah Master Pedang kelima, klon pertarungan dari Master Pedang kelima. Dia menepuk bahu Zero dengan kuat. Merasakan aura di tubuh Zero yang telah mencapai puncak 3 kesengsaraan saat ini, dia tersenyum puas, dan kemudian dia juga diserahkan kepadanya. Semua orang di pihak Tianxia mengepalkan tangan mereka dan berkata, jika kalian semua datang ke medan perang yang kacau di masa depan, saya akan menyapu tempat tidur dan menunggumu. Selamat tinggal. Master Pedang kelima sedang bersemangat, dan klon tempurnya tiba-tiba menghilang. Dan tepat setelah klon pertempuran Kong Wanzai dan Master Pedang kelima menghilang, Xiao Tians, yang keinginannya tertidur di kejauhan, tiba-tiba membuka matanya lagi. Meski musuh kuat telah tumbang kini, masih banyak hal penting yang perlu dilakukan selanjutnya. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam. Luka di tubuhnya sangat serius, tetapi dia menekannya. Kemudian Xiao Tians menoleh dan melihat asal mula dunia baru yang berkembang pesat. Meskipun dia memotong sebagian besar ketika dia mengusir wanita ungu emas itu, sekarang setelah 2 jam berlalu, asal mula dunia baru telah terisi kembali. Xiao Tians terdiam saat dia melihat asal mula dunia baru. Apa yang ada di depannya saat ini adalah jalan cepat menuju orang kuat dari 5 kesengsaraan, Kaisar sejati. Selama dia menelan asal mula dunia baru ini, dia akan segera mampu menerobos keberadaan sebenarnya dari tingkat 5 kesengsaraan. Dan dengan diamnya Xiao Tians, semua orang berkuasa di pihak Tianxia yang hadir juga mengerti. Lambat laun, Kaisar Hitam, Dao Yi, Wan Tianshui, Yang Xia, dan lainnya ingin membujuk Xiao Tians untuk menelan kekuatan asli dunia baru ini. Tetapi ketika mereka hendak berbicara, Xiao Tians tersenyum, dan kemudian membubarkan sumber kekuatan dunia yang baru dipadatkan dan mengintegrasikannya kembali ke dunia Departemen Perang. Gemuruh. Saat asal mula dunia baru diintegrasikan kembali ke dalam dunia Departemen Perang, terutama jauh di dalam tanah Tianxia Kyushu. Dalam sekejap, aura gelap yang masih menyelimuti langit dan bumi di dunia ini dengan cepat menghilang. Lambat laun, di tanah Kyushu di Tianxia, suasana gelap menghilang terlebih dahulu, kemudian sinar matahari mulai menyebar menuju benua tengah dan benua barat. Bum-bum. Namun saat berikutnya dunia Departemen Perang muncul, 2 suara keras terdengar lagi. Xiao Su dan Tianxia secara kebetulan memutus kekuatan asli yang menyebar dari Tianxia ke benua tengah dan barat. Tidak ada yang lain.
Dalam pertempuran terakhir, Xiao Tians bisa melepaskan pengkhianatan Kaisar Singa, tapi dunia dan Xiao Su tidak bisa. Bagaimanapun, keduanya adalah tubuh kegelapan. Dan untuk masa depan dunia Departemen Perang dan masa depan Tianxia selama puluhan ribu tahun, dua benua lainnya harus benar-benar terputus, bangkit kembali, dan bahkan melampaui kemungkinan Tianxia. Mengenai apa yang dilakukan Tianxia dan Xiao Su, bahkan Hill dan Baixiong dari 5 dinasti memandang mereka dengan mata yang rumit dan tidak menghentikan mereka. Nasib dunia Departemen Perang telah kembali ke negeri Tianxia. Xiao Tians sedikit mengernyit, tapi pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa lagi. Adapun Tianxia, penguasa kuil surgawi, dan ayahnya Xiao Su, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di benua tengah dan benua barat. Dalam pertempuran terakhir ini, jika bukan karena Tianxia, kedua benua itu akan musnah oleh dunia gelap. Tians. Tepat ketika Xiao Tians ingin melakukan sesuatu yang lebih, Qin Wu, yang berada di dalam bayangannya yang mengesankan, berteriak kepada Xiao Tians. Pada saat ini, mata Qin Wu, Liu Che, Zhu Di, Long Zhangguo, dan keempat tetua dipenuhi dengan emosi gembira. Dari pertempuran hingga sekarang, mereka telah menyaksikan pertumbuhan seorang junior yang kuat, hingga pihak lain tumbuh menjadi satu-satunya kaisar di dunia ini. Pada saat ini, kemauan dan jalan mereka berempat terus runtuh, selama 2 jam ketika Xiao Tians baru saja tertidur. Lebih dari separuh kemauan dan jalan mereka telah runtuh. Tidak ada yang bisa menghentikan situasi ini. Tianxia dan Xiao Su juga membantu memeriksanya, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Karena akar dari Qin Wu dan yang lainnya adalah Yuan, setelah kematian Yuan, mereka, orang kuat yang mengandalkan Yuan untuk muncul di dunia Departemen Perang, tidak akan bertahan lama. Hanya saja keempat orang tua yang telah bekerja keras untuk Tianxia sepanjang hidup mereka, tidak peduli sama sekali, juga tidak ada penyesalan. Baru saja, mereka berempat mengira mereka tidak akan mampu bertahan dari kebangkitan Xiao Tians. Tapi sekarang mereka telah menunggu, jadi sekarang, mereka bisa bertemu Xiao Tians untuk terakhir kalinya, dan keempat tetua sangat puas di hati mereka. Cukup. Jejak kesedihan melintas di hati Xiao Tians, dan dia memandang keempat tetua di depannya dengan sangat sedih. Itu tidak bisa diselamatkan. Kalau tidak, ibunya Tang Yun tidak akan terpaksa meledakkan dirinya sebelumnya. Dia hanya takut Yuan akan memanfaatkannya untuk mengancam Xiao Tians. Dan inilah kenyataannya. Saat Xiao Tians akhirnya membunuh Yuan, Yuan memang mengancam Xiao Tians dengan nyawa Qin Wu dan lainnya. Tapi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Bahkan di dunia gelap bisa bertahan, tapi Yuan itu tidak berhasil. Harus mati. Terlebih lagi, segala sesuatu tentang sumbernya harus dimusnahkan sepenuhnya. Hilangkan sepenuhnya segala kemungkinan sumbernya. 4 tetua. Maafkan aku. Kesedihan di mata Xiao Tians menjadi semakin kuat. Qin Wu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dan berkata, "Nak, tidak ada yang perlu disesali. Ini adalah takdir kita, dan kita berempat orang tua sudah memiliki cukup kehidupan. Bukan apa-apa. Jangan terlalu khawatir." Setelah Qin Wu selesai berbicara, tetua kedua Liu Che juga berkata, "Ya, Tians, apa yang dikatakan tetua itu benar, dan apa yang kamu lakukan adalah benar. Penjahat-jahat seperti Yuan tidak boleh tinggal. Dia berasal dari dunia Departemen Perang. Kanker." Jejak emosi muncul di mata Liu Che. Hanya dalam waktu setengah tahun, mereka, orang-orang tua di Tianxia, menyaksikan kelahiran pria kuat yang tiada taraf dengan mata kepala mereka sendiri. Hanya dalam waktu setengah tahun, Tianxia telah dipromosikan dari tingkat dinasti ke dinasti kekaisaran, dan sekarang ia telah langsung mencapai tingkat dinasti celestial. Mereka masih tidak percaya dengan pencapaian luar biasa ini. Dan dapat dikatakan bahwa dinasti Tianxia saat ini hampir seluruhnya diciptakan oleh junior muda di hadapannya melalui hidup dan mati berulang kali. Namun nyatanya, orang-orang tua ini, dibandingkan dengan Xiao Tians, mereka tidak berbuat banyak. Setelah Liu Che selesai berbicara, Zhu Di tersenyum pada Xiao Tians dengan puas dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian komandan lama negara-negara berperang panjang, yang juga akrab dengan Xiao Tians, menghampiri Xiao Tians dan berkata dengan sedikit penyesalan, "Tians, kamu harus menelan asal mula dunia baru dan maju ke bencana kelima." Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedih. "Hei!" Negara-negara yang berperang panjang menghela nafas. Dia tahu apa yang dimaksud Xiao Tians. Ketika kekuatan tertinggi dari semua pihak bertempur sebelumnya, negeri Tianxia juga terkena dampak yang parah. Bumi hancur, sungai mengalir kembali, dan puncak gunung runtuh, jadi Xiao Tians menggunakan asal mula dunia baru untuk menekan tanah Kyushu Tianxia. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dengan rumit dan berkata, "Tidak apa-apa, senior, ini hanya 5 kesengsaraan, saya bisa mencapainya sendiri." Long Zhangguo memandang Xiao Tians dengan emosi untuk beberapa saat, lalu mengangguk dengan rumit. Saat berikutnya, Qin Wu juga berjalan ke arah Xiao Tians dan berkata sambil tersenyum, "Oke, Tians. Meskipun dengan bantuan kekuatan kekaisaran Anda, kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Anda dapat mengirim kami dalam perjalanan terakhir kami sekarang." Saat Qin Wu berbicara, semangat juang melonjak di tubuhnya, dan aura di puncak 3 kesengsaraan meledak.
Matanya melihat langsung ke arah dunia gelap, ada beberapa orang kuat berkulit gelap yang melarikan diri sebelumnya, jadi mereka menggunakan hidup mereka untuk berjuang demi kita. Sampai jumpa. Boom, boom, boom. Setelah Qin Wu selesai berbicara, Liu Che, Zudi, negara-negara berperang panjang, dan Kong Chang, yang telah mengucapkan selamat tinggal kepada Kong Xuan di sisi lain, secara bersamaan meledak dengan aura puncak tiga kesengsaraan. Kemudian lima lelaki tua Tianxia, sementara kekuatan besar di tubuh mereka menghilang, bergegas menuju dunia gelap, markas dinasti Celestial Gelap. Berangkat. Senior. Setelah Qin Wu dan yang lainnya bergegas ke markas dinasti Langit Kegelapan, Xiao Tians memimpin orang-orang yang tinggal di belakang dan membungkuk dalam-dalam kepada sosok Qin Wu dan yang lainnya yang mundur. Busur ini adalah perpisahan selamanya. Setengah menit kemudian, 5 suara keras yang mengguncang dunia terdengar di markas dinasti Langit Kegelapan. Qin Wu, Liu Che, Kong Chang dan lainnya, bersama dengan pembangkit tenaga listrik kegelapan yang telah melarikan diri kembali selama lebih dari 3 kesengsaraan, menghilang selamanya. Di dunia ini. 2 menit kemudian, Xiao Tians, yang masih melihat kedalaman dunia gelap di bawah, tiba-tiba menggerakkan matanya, dan kemudian dia dengan cepat melihat kelima orang di sisi kuil Tianxia dan Yitian. Pada saat ini, aura yang menghilang memenuhi udara di tubuh penguasa Istana Surgawi, Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, Kaisar Pembunuh, dan Jiwer. Pada saat ini, Xiao Tians sedang melihat dunia dengan kebingungan, tetapi semua orang di dunia sedang melihat Xiao Tians sambil tersenyum. Bersambung.